tua-tua ya satu-satunya. SMA 3 angkat tangannya. Ya. SMA YPHB angkat tangannya. Mana di YPHB? SMA Wikrama angkat tangannya. Ya. SMK M1 angkat tangannya. Oh iya. Ya. SMK M2 angkat tangannya. SMP 1 ya. SMK Infocom terakhir angkat tangannya. Infocom Mati listrik di sekolah. oh mati listrik. Coba dicek airnya mati juga nggak? Baik, adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya akan membuka dengan dua pertanyaan. Saya minta silakan yang bisa jawab di sini, boleh langsung, dan nanti saya beri kesempatan kepada yang di sana. Ada dua pertanyaan. Yang bisa menjawab, saya undang makan siang bersama wali kota dan wakil wali kota yang menjawab. Kalau masuk ada hadiah buku-buku, ya. Tetapi belum tentu bisa menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, hari ini hari apa? Hari Pendidikan Nasional. Bukan itu pertanyaannya. Mengapa Hari Pendidikan Nasional kita merayakan di Museum Zoologi ini? Ayo. Nah, satu pertanyaan lagi yang kedua. Kalau bisa ada dua-duanya boleh. Kuliah hari ini saya beri judul Kecoa dan Dinosaurus. Nah, kenapa judulnya Kecoa dan Dinosaurus di Hari Pendidikan Nasional? Pertanyaan yang pertama mungkin bisa jawab, yang kedua saya yakin ada yang bisa jawab. Kalau bisa jawab, mau makan dimanapun di Bogor, ditraktir wali kota nanti. Nah, jelas pertanyaannya? Ya, kalau itu yang pertama dulu, mengapa Hartiknas kita berkumpul di Museum Zoologi? Ya, di sini dulu, ada? Kalau tidak ada, langsung angkat tangan di sana yang mau jawab. Mengapa Hartiknas kita berkumpul di Museum Zoologi? Di sini, di belakang ada kerangka-kerangka, ya, binatang-binatang purbakala. Padahal bukankah pendidikan berbicara masa depan? Mengapa di sini kita berkumpul di tempat masa lalu? Silakan, ada yang bisa jawab? Nah, silakan berdiri. Siapa namanya? Muhammad Syahrul Ramadan. Panggilannya? Nama. SMA juga nama. Mengapa Hartiknas kita berkumpul di Museum Zoologi, Museum Purbakala? Karena dari sejarah kita bisa belajar pendidikan yang lebih baik. Betul. Ya. Kata Bung Karno, jas merah. Apa itu jas merah? Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Tidak mungkin kita melangkah ke masa depan tanpa menengok ke belakang, belajar dari sejarah. Tepuk tangan. Ya, kalian silahkan diambil, itu ada dua hadiahnya. Ya, tadi kan saya mau terakhir lama di balai kota dan dikasih buku-buku. Nanti ya, kalau diatur waktunya. Ya, mau hari apa? Makan siang, makan malam, makan pagi. Makan siang. Ya, baik. Nah, pertanyaan kedua. Mau jawab? Mengapa judul kuliah umum ini adalah Kecoa dan
usianya sama, berubah kala, ya, lama sekali. Tetapi sekarang dinosaurus masih ada? Tidak ada. Kecoa masih ada? Ada. Di rumah dinas juga banyak kecoanya, ya, banyak seluruh dunia, ya, di mana-mana banyak. Kenapa? Karena ada yang mampu beradaptasi, ada yang tidak. Dinosaurus punah karena tidak beradaptasi. Karena apa? Kapan dinosaurus punah? Zaman es, tidak kuat dengan es, besar bertali di pokok, digempur oleh es, punah, tewas. Sampai kecoa, kenapa bisa bertahan? Kecil-kecil cabai rawit bisa bertahan karena suhu tubuhnya bisa menyesuaikan, walau dingin, walau panas, walau badai, walau hujan, tetap bertahan. Artinya apa? Adik-adik sekalian, di masa depan mungkin di sini ada orang-orang pintar, mungkin di sana di hadapan saya ada orang-orang jenius dan orang-orang cerdas. Mungkin di mana-mana ada orang-orang kuat, tetapi cerdas, pintar, dan kuat belum tentu menjamin bisa bertahan dan beradaptasi. Kuat mana dinosaurus dengan kecoa? Sangar mana dinosaurus dengan kecoa? Besar mana dinosaurus dengan kecoa? Siapa bertahan? Kuat, besar, gagah, belum tentu jamin bisa bertahan. Kuncinya adalah bisa beradaptasi. Hari ini, di Hari Pendidikan Nasional ini, saya mengajak kita semua, terutama adik-adik, yang akan menjemput masa depan, yang akan meraih masa depan, yang akan melangkah menuju masa depan. Ada nanti yang hanya akan jalan di tempat tanpa kalian rasakan. Tapi ada nanti yang berjalan dengan mantap menuju masa depan. Tetapi tidak mungkin atau sangat mungkin ada orang-orang, ada bagian dari kalian yang tidak saja jalan, tidak saja berjalan cepat, tapi juga berlari menuju masa depan. Siap berlari menuju masa depan? Ya. Mau tidak jalan di depan? Ya. Hanya kalian yang tahu. Mungkin orang lain tidak bisa menilai. Ada yang jalan di tempat dan bahkan ada yang berjalan mundur. Kalau kata Michael Jackson apa? Moonwalk. Nah, moonwalk begini, moonwalk. Moonwalk itu berjalan mundur. Jangan sampai tanpa kalian sadari kita berjalan mundur. Kita harus berjalan maju, bahkan harus berlari. Mengapa harus berlari? Saingan kalian, saingan anak SMA 1 bukan SMA 3, saingan SMA 2 bukan SMA Wikrama. Saingan anak-anak Bogor adalah yang SMA-nya di Singapura, yang high school-nya di London, yang SMA-nya di Australia. Itu saingan kita ke depan. Kalau sekolahnya di sini, jalan di tempat, kemudian ada saudara-saudara kita sekolahnya di luar negeri dan berlari, mana jelas di depan? Ya berlari. Nah, kala itu pada hari
Belum ya? Jangan dulu. Hanya masuk partai kalau sudah kuat mental. Betul Kang Ustaz, Pak Wakil? Nanti dulu. Yang penting kompetensi dulu. Nah, itu saya sudah sampaikan. Yang pertama tadi kuncinya kompetensi. Yang kedua, mana yang lebih penting? Kompetensi karakter. Kita bisa berdebat. Di dalam ilmu sosial tidak ada jawaban yang pasti. Tapi saya meyakini di usia saya yang ke-41 sekian bulan ini bahwa karakter lebih menentukan dibanding kompetensi. Kalau diberikan presentasi, saya akan memberikan angka 80% untuk karakter, 20% untuk kompetensi. Sejarah tokoh-tokoh besar tidak semua cerita tentang orang-orang jenius. Sejarah orang-orang hebat tidak semua tentang orang-orang yang terampil. Tetapi sebagian besar orang-orang hebat, sebagian besar tokoh-tokoh besar adalah the man with karakter. Orang-orang punya karakter. Orang-orang punya prinsip. Orang-orang yang tahu hidupnya mau kemana, titik yang dituju. Kalau hari ini yang ada di sini masih galau, mau kemana setelah ini? Lampu kuning. Untuk yang di depan saya, jika masih ada yang galau menatap masa depan, angkat tangannya. Saya khawatir kepala sekolah angkat tangan. Yang siap menghadapi masa depan, angkat tangannya. Yang siap berlari menyebut masa depan, angkat tangannya. Yang siap beradaptasi menyebut masa depan, angkat tangannya. Tepuk tangan untuk semuanya. Karakter, adik-adik kalian, karakter. Karakter tidak bisa dapat dari mana-mana. Bisa belajar dari teman sendiri, bisa dapat dari orang tua, bisa belajar dari orang hebat itu. Di titik ini, silakan kalau ada yang bertanya, ada yang mau curhat, ada? SMA 1, SMA 3, atau saya beri kesempatan bagi yang di hadapan saya untuk bertanya, angkat tangannya dan silakan. Yang mana yang mau nanya? Nah, itu ada dari mana ini? Wikrama. Wikrama. Nah, Wikrama silakan itu. Tentukan satu saja di sana. Tadi ada yang mengangkat tangan di depan bendera. Audio ya. Wikrama silakan. Wikrama. Ya, silakan. Langsung. Nama saya kemudian dari Kawin Sama. Saya ingin bertanya, pertama itu nanti kita pasti bekerja ya Pak, untuk menyongsong masa depan kita pasti bekerja. Pertanyaannya yang paling sulit itu adalah cara kita memperlakukan atasan ketika ada pimpinan, bagaimana cara kita untuk menyampainya, kemudian cara memperlakukannya gitu. Mungkin seperti itu yang ingin saya bicarakan. Ya, jadi yang paling sulit adalah memperlakukan atasan. Ya, bagi atasan yang paling sulit memperlakukan bawahan. Jadi ini barangkali atasan-atasannya ada juga di sana. Yang pertama, dalam dunia kerja disiplin itu penting. Dalam dunia kerja penghormatan terhadap senior penting. Dalam dunia kerja hierarkis itu penting. Ya. Jadi loyalitas terhadap atasan, kesetiaan terhadap korps itu penting. Sebagai atasan, saya ingin bawahan itu loyal. Tetapi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud loyal? Apa yang dimaksud hormat? Loyal hanya terhadap cita-cita bersama. Hormat hanya terhadap cita-cita bersama.
harus hormat kepada bawahan, bawahan berpatu juga pemimpin. Masalahnya networknya gitu. Demikian jawaban saya. Ya. Ada lagi yang bertanya? Yang kiri atas dari mana itu? Kiri atas. Di atas. Nah itu. SMA 1. Nah ya silakan. SMA 1. SMA 3 ya? Hah? Ya. SMA 1 Pak. SMA 1. SMA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, saya Rizky Rahman Putra dari SMA Negeri 1 Bogor. Ada yang ingin saya tanyakan Pak sebelumnya. Tapi sebelum saya mulai pertanyaan, saya menginginkan agar di hal ini kita kembali ke falsafah hidup kita, yaitu yang di depan memberikan dorongan, yang di tengah memberi contoh, Saya udah open. dan yang di belakang maaf kalau saya ulang lagi, yang di depan Kalau mau saya buka bisa. Videonya. yang di depan memberi contoh, Ya boleh-boleh aja tapi yang di tengah memberi contoh, time out. Udah sih, udah aja. dan yang di belakang memberi dorongan. Mau dibuka? Jadi kita harus kembali ke falsafah hidup kita Boleh. dulu sih. Mau dibuka? Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya agar kita seluruh siswa tidak hanya di Bogor ataupun di seluruh Indonesia menjadikan pendidikan bukan sebagai sebuah turun kewajiban saja, tapi menjadikan pendidikan sebagai orientasi ke depan dan menjadikan pendidikan sebagai saluran mobilitas sosial agar kedepannya bangsa Indonesia bukan menjadi bangsa yang dipandang di luar saja, tapi bangsa Indonesia dipandang sebagai bangsa yang berkualitas kedepannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Namanya siapa tadi? Saya Rizky Rahman Putra, Rizky, bagus pertanyaannya. kelas 12 IPS, Pak. 12 PS. Rizky, saya balik bertanya kepada kamu, Rizky. Ya Pak. Kenapa kamu bertanya seperti tadi? Karena sebenarnya saya, Ya. Kenapa kamu bertanya seperti tadi? Apakah kamu menjalani pendidikan hanya sebatas rutinitas, kewajiban, atau justru sebaliknya? Menurut kamu bagaimana, Rizky? ya Pak, mungkin maaf saya bisa jawab sekarang. Saya tidak menjalankan pendidikan sebagai rutinitas atau kewajiban, Ya. tapi saya melihat realita yang ada di sekitar saya yang membuat saya berpikir sampai kapan negara kita akan jalan di tempat, kapan negara kita akan lari kalau Bisa dengar? masih banyak ya siswa dan juga masih banyak para murid yang menjadikan pendidikan hanya sebagai kewajiban. Baik. Terima kasih, Rizky. Saya jawab langsung untuk semua yang ada di sini. Rizky ada benarnya, ada kurang benarnya. Benarnya apa? Yes. Masih banyak orang yang tidak ingat bahwa pendidikan akan mengangkat derajat, bahwa pendidikan akan berubah jalan hidup kita, bahwa pendidikan akan membukakan mata kita. Banyak yang merasa bahwa ya sudah, kalau ada uang 1 juta daripada bayar sekolah mendingan buka warung. Masih banyak yang hitung-hitungannya kayak gitu. Ya. Padahal pendidikanlah yang merubah nasib kita. Saya pribadi, adik-adik yang saya banggakan, hanya karena modal pendidikan saya ada di titik ini, mempunyai kawan banyak, bisa berkontribusi banyak. Hanya karena pendidikan mata saya terbuka lebar.
pendidikan, ini untuk ibu-ibu guru bawa saudara di depan ya. Pendidikan harus membebaskan, pendidikan harus mencerahkan, sehingga anak didik punya pilihan tahu mau kemana. Kalau nggak bakat jadi matematikawan, jangan dipaksa. Kalau nggak mau jadi fisikawan, jangan dipaksa. Kalau nggak tampak jadi politisi juga jangan dipaksa. Dorong yang sesuai minatnya. Berikan pilihan, buka wawasannya bahwa dunia tidak sehebat daun. Itulah tugas pendidik. Saya sudah mengajar 15 tahun. Saya tidak mau disebut mengajar. Saya lebih senang, lebih bangga disebut pendidik. 60% motivasi materi saya di kelas adalah motivasi. Teori bisa lupa 1-2 bulan. Tapi motivasi, hidayah, inspirasi, insya Allah akan progresi lama ke depan efeknya bagi kita semua. Jadi yang pertama tadi Rizky, kalau benar ya, tugas kita semua menyadarkan semua saudara kita, teman-teman kita, pendidikan kunci menuju perubahan hidup yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Rizky tadi menyatakan ya sekarang pendidikan tidak kemana-mana, pendidikan kita begitu aja. Izinkan saya untuk mengoreksi. Pendidikan kita sudah memberikan banyak sekali bagi kemajuan bangsa. Semakin banyak sarjana di Republik ini, semakin banyak doktor, profesor yang pintar-pintar di Republik ini. Tokoh-tokoh bangsa kita adalah orang yang berpendidikan, orang-orang yang membebaskan masyarakat kita semua adalah orang-orang yang intelektual dan berpendidikan. Ki Hajar Dewantara, Budi Utomo, semuanya. Jadi saya optimis pendidikan kita akan mengantarkan bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik. Dengan catatan pendidikan tidak dikomersialisasikan. Dengan catatan dana pendidikan tidak dikorupsi. Dengan catatan semua pendidikan bertumbuh pada target untuk meningkatkan kualitas manusia. Itu jawaban saya, Rizky. Setuju? Ya, baik. Terima kasih, Rizky. Tepuk tangan untuk Rizky. Baik, saya kira saya kasih kesempatan di sini. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Apa dia pertanyaannya? Coba diulangi pertanyaan. Bagaimana pendidikan itu mampu menciptakan disiplin baik secara intelektual maupun secara moral. Baik, susah pertanyaannya. Karena susah saya lempar ke yang lain ada di sini, atau ke Pak Wakil, atau ke Pak Bupati, menanyakan jawab. Bagaimana kita sebagai pengemban amanah mengeluarkan kebijakan tetapi bisa menghasilkan dua tadi, intelektual dan karakter. Begitu kira-kira ya? Ya, maka saya undang Ibu Fetri, ya, panjang pendidikan ini, ya, pendidikan. Jadi kita undang sama-sama, ya, bagaimana kita Ibu Fetri bisa sama-sama menyeimbangkan tadi antara intelektual dengan karakter kebijakan kita. Maka Jadi kebijakan dari dinas menyerahkan intelektual pertama yang utama sekali yaitu disiplin. Disiplin itu modal utama bagi keberlangsungan adik-adik sekalian. Kalau tidak disiplin, ya mau maju seperti apa? Yang itu yang pertama. Yang kedua, mau belajar dan mau bertanya.
guru yang ada di sekolah. Jangan malu bertanya, akhirnya cepat di jalan. Kadang-kadang sekarang itu masih banyak juga yang anak-anak itu kalau mau menanyakan kepada gurunya itu kelihatannya agak sungkan-sungkan. Nah di sini sekali lagi untuk ke depan, adik-adik sekalian, jangan ada istilah kaku. Guru itu anggap aja sebagai teman di dalam cara belajar, bukan berarti teman di dalam di luar belajar seperti temannya, bukan. Tapi kalau ada pun hal-hal yang ingin ditanyakan, adik-adik itu jangan ada istilahnya jarak, silakan menanyakan seluas-luasnya. Itu aja mungkin. Aturan berarti terbuka. Saya itu kuncinya adalah komunikasi antara pendidik dan siswa. Kita menghasilkan output yang baik. Tapi kalau boleh saya tambahkan untuk menajamkan lagi ya tadi, apa kunci? Sederhana. Pendidik, pemimpin harus satu antara kata dan perbuatan. Ya. Kalau pendidiknya bilang hidup sederhana, jangan korupsi, hanya ketika yang bersangkutan juga hidup sederhana dan tidak korupsi, efeknya kuat bagi yang dididik. Hanya ketika pendidiknya bilang baca, 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 dan si pendidiknya koleksi bukunya banyak, wawasannya luas, si anak didik akan ikut karena ingin sehebat pendidiknya. Betul? Konsistensi, satu antara kata dan perbuatan. Pendidikan tidak akan pernah sukses, Bapak Ibu yang saya hormati semua para guru, ketika ada senjang antara kata dan perbuatan. Saya berharap semua pendidik menjadi teladan bagi anak didiknya, mengajarkan satu antara kata dan perbuatan, menjadi pelopor dan terdepan dalam setiap keteladanan. Tepuk tangan untuk kita semua, tepuk tangan untuk generasi kita. Jadi saya berikan kesempatan terakhir, satu pertanyaan terakhir. Saya ingin dengar perempuan yang ada di hadapan saya. Ya, belum ada perempuan, silakan ibu-ibu atau siswi, silakan bertanya. Ibu di kanan atas yang pakai kerudung. Ini ya. Ya, itu di situ. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Lisa Miranda dari SMA IPB kelas 12 IPS. Saya mau bertanya, bagaimana kita bisa mengimbangi seleksi atau bisa beradaptasi di saat kurikulum atau standar-standar soal yang sudah ada semakin susah dan standar kita masih belum bisa mengimbangi. Bisa diulang lagi, saya kurang jelas mendengar. Bagaimana kita bisa mengimbangi standar soal yang semakin susah, sedangkan standar kitanya sendiri masih belum bisa mengimbangi. Ya, baik ya. Jadi standar soal semakin susah ya. Standar nasional Kayak soal ujian nasional ya. yang standarnya susah, yang tidak bisa diubah, yang susah diimbangi. Di saat latihan-latihan sebelumnya itu masih bisa kita kerjakan, sedangkan yang kita hadapi sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, Nika. Nah, saya yakin yang ada di sini pasti punya jawabannya juga. Ya, ada yang bisa jawab bagaimana kita bisa terus menjawab tantangan soal yang standarnya semakin tinggi.
semaksimal mungkin, gitu ya. Karena insya Allah tidak akan melenceng jauh-jauh amat dari situ. Itu satu. Tapi yang kedua, pilihannya adalah kita mau jadi orang biasa atau menjadi orang luar biasa. Menjadi orang biasa cukup mengerjakan yang wajib. Tapi mau jadi luar biasa, mau jadi pemenang, harus melangkah untuk melakukan hal yang orang-orang lain tidak lakukan. Terus mengembangkan diri, membaca sebanyak mungkin kemungkinan soal, berdiskusi, belajar semaksimal mungkin. Bukan gitu? Tepuk tangan dari bersama. Hadirin sekalian, para pendidik yang saya hormati, hari ini Hari Pendidikan Nasional, sama-sama kita tekadkan ke depan dua hal utama akan terus kita kuatkan. Yang pertama adalah kompetensi. Yang kedua adalah mana yang lebih penting? Berapa persen karakter menyumbang kesuksesan? 20%. Siap untuk menjadi gelas berkarakter? Siap. Para pendidik siap untuk memperhatikan pendidikan karakter? Siap. Kalau saya teriak Bogor, jawab bisa. Kalau saya teriak pendidikan, jawab karakter. Pendidikan berkarakter, ya. Oke. Sekali lagi, kalau saya teriak pendidikan, teriak berkarakter. Kalau saya teriak Bogor, teriak bisa. Ya. Pendidikan. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang telah menyampaikan di Hari Pendidikan Nasional, mudah-mudahan dengan semangat beliau yang masih berada di Kota Bogor sebagai kita memberikan semangat inspirasi baru untuk melakukan berkah lebih baik lagi kepada seluruh siswa yang ada di Kota Bogor. Tepuk tangan untuk Bapak Wali Kota. Mungkin acaranya kita akhiri dengan langsung untuk membaca doa dan mudah-mudahan doa ini dikabulkan di hari Jumat dengan semua itu sama ibadah dan niatnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa rukwana wa sujudana wa Penerimaannya bagus nih. wa qadruna wa tafsirana wa ta'abudana wa sami taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa li jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma aqsim alaina bi barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika ya khairal mas'ulin wa ya khairal mu'minin suddi wa zuki wa taqiya min fadlika wa rizqika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhanku, hari ini tepat di hari Jumat tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional. Mudah-mudahan dengan doa semangat jiwa muda seluruh siswa yang ada di Kota Bogor, baik itu dari tingkat TK, PAUD, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, semoga mendapatkan kemudahan dalam untuk mendapatkan pelajaran di Kota Bogor, dan semua seluruh siswa ini akan menjadi masa depan tidak hanya untuk Kota Bogor, tapi juga untuk bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai semua ini. Semoga semua yang kita bersama-sama doakan ini jadi makbul doanya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat ibadah kita semuanya karena Allah.
Terima kasih kepada Bapak Wali dan Pak Wakil dari Bola dan Wakil setelah Sekda Pak Yunus, dan juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sinanda dari Kepala Sistem Solusi yang telah menyiapkan tepat dan waktu yang kita lakukan, dan mudah-mudahan ini semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih kepada seluruh sekolah, juga kami sampaikan terima kasih kepada SMA 1, SMA 3, SMK 1, SMK 2, SMA YPHD, SMA Infokom, SMA Wirama, SMP 1, dan seluruh guru dan sekolah-sekolah tersiwa dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.